Untuk materi yang pertama yaitu distribusi uniform. Apa itu distribusi uniform? Distribusi uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling simpel di antara distribusi yang lainnya. Dalam distribusi ini, setiap perubahan acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama. Jika peubah acak mempunyai nilai X1, X2, X3, sampai Xk dengan peluang yang sama dan K adalah banyaknya nilai X, maka distribusi peluang seragamnya adalah 1 per K untuk X1, X2, X3, sampai Xk. Sedangkan untuk miannya adalah mu sama dengan K plus 1 per 2 dan variansinya adalah sigma kuadrat sama dengan K kuadrat N1 per 2. Sekarang lanjut ke contoh soalnya. Sebuah kelereng diambil dari suatu kantong yang berisi 5 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Bila X menyatakan warna kelereng yang diambil, buatlah distribusi probabilitas X, min, dan variansinya. Sekarang menuju ke pembahasannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 dan setiap warna kelereng memiliki probabilitas yang sama untuk diambil yaitu 1 per 5. Dengan demikian distribusi seragamnya adalah 1 per 5, untuk X-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah selanjutnya yaitu mencari miannya. Untuk miannya tadi rumusnya adalah mu sama dengan K plus 1 per 2. K-nya diketahui 5 plus 1 per 2, jadi jawabannya adalah 3. Selanjutnya yaitu variansi. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. K-nya diketahui 5, maka K kuadrat min 1 per 12 sama dengan 2. Materi selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial yaitu suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, kepala, ekor. Langsung ke contoh soal. Melempar koin. Suatu koin dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Langsung ke pembahasan, yaitu pelemparan satu koin sebanyak 3 kali adalah AAA, AAG, AGA, GAA, GAG, AGG, dan GGG. Sehingga peluang kita mendapat tepat 2 angka adalah 3 per 8 atau 0,375. Menggunakan rumus P, X sama dengan N faktorisasi per dalam kurung N minus X faktorisasi kali X faktorisasi dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya percobaan, Q adalah peluang gagal, X adalah banyaknya sukses dalam sekian kali percobaan. Diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 2, P sama dengan 1 per 2, Q sama dengan 1 per 2. Masukkan rumusnya menjadi P dalam kurung 2 sama dengan 3 faktorisasi per 3 minus 2 faktorisasi dikali 2 faktorisasi dikali 1 per 2 kuadrat dikali 1 per 2 pangkat 1 mendapatkan 3 per 8 atau 0,375. Rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Rumus rata-rata yaitu mu sama dengan N kali P. Rumus varians yaitu sigma kuadrat sama dengan N kali P kali V. Simpangan baku yaitu sigma sama dengan akar N kali P kali V. Mean dan rata-rata distribusi binomial jika X adalah variabel dengan distribusi binomial B, maka mean dan variansinya adalah mu sama dengan N kali P dan sigma kuadrat sama dengan N kali P kali V. Yang kedua yaitu contoh soalnya. Probabilitas orang pasien yang sakit
Jikalau 15 orang diketahui telah tertular penyakit ini, maka A. Berapa rata-rata jumlah orang yang sembuh? B. Menurut teorem Chebyshev, paling tidak sebanyak 75% kasus akan jatuh dalam interval mu kurangi 2 sigma kurang dari X kurang mu plus 2 sigma. Terapkan dalam kasus ini dan beri interpretasi. Pembahasannya yaitu A. Dalam kasus ini probabilitas sembuh yaitu P sama dengan 0,4. Banyak percobaan M sama dengan 15, sehingga rata-rata jumlah orang yang sembuh yaitu mu sama dengan N kali P sama dengan 15 kali 0,4 sama dengan 6 orang. B. Variansinya sigma kuadrat sama dengan N kali P kali V sama dengan N kali P kali 1 kurangi P sama dengan 15 kali 0,4 kali 1 kurangi 0,4 sama dengan 3,6. Mu kurang 2 sigma sama dengan 6 kurangi 2 kali 1,897 sama dengan 2206. Dan mu plus 20 sama dengan 6 plus 2 kali 1,897 sama dengan 9,794. Artinya, menurut Chebyshev, terdapat probabilitas paling tidak 75% pasien yang sembuh, jumlahnya antara 2.206 sampai dengan 9.794 atau dibulatkan antara 3 sampai dengan 9. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu distribusi multinomial. Sebagai generalisasi dari distribusi binomial adalah dengan melonggarkan kriteria banyaknya outcome yang mungkin jadi lebih dari 2. Dalam hal ini maka percobaannya disebut percobaan multinomial, sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi multinomial. Probabilitas yaitu P1, P2, dan P3. Distribusi multinomialnya yaitu F dikali X1, X2, X3 atau sama dengan P1, P2, dan P3 dan N. E1 yaitu sama dengan X1 kali, E2 sama dengan X2 kali. Pengambilan independen sebanyak N kali, X1 plus X2 plus X3 sama dengan N, dengan P1 plus P2 dan P3 adalah 1. Kemudian masuk ke contoh soal. Seorang pemain bridge sedang memegang 12 kartu bridge, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dengan tangan pemain bridge terus secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu 3 spade, 2 heart, dan 1 diamond? Masuk ke penjelasan. Pembahasan. N-nya sama dengan 6, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Dan P1 sama dengan 5 per 12, P2 sama dengan 4 per 12, P3 sama dengan 3 per 12. Rumusnya yaitu F dikali X1, X2, X3, P1, P2, P3, dan N sama dengan N, X1, X2, dan X3, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan P3 pangkat X3. P-nya yaitu probabilitas yang telah diambil. X1 yaitu kartu speed yang terambil sebanyak 3, X2 kartu heart yang diambil sebanyak 2, dan X3 yaitu kartu diamond yang diambil sebanyak 1. Kemudian N-nya sejumlah 1 atau total kartu yang diambil dari pemain sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 5 per 12 pangkat 3, 4 per 12 pangkat 2, dan 3 per 12 pangkat 1 sama dengan 0,1206. Jadi peluang terambilnya 3 kartu speed, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond adalah 0,1206. Keempat yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki 2 sifat. Yang pertama,
nama gagal. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan P sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar, yang mana N besar yaitu ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, sedangkan K banyaknya unsur yang sama pada populasi dan X banyaknya peristiwa sukses. Contoh soalnya adalah sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Jadi sebuah kotak berisi 50 bola. Jadi N besarnya sama dengan 50, ukuran populasinya sama dengan 50, 5 diantaranya pecah. Jadi K-nya sama dengan 5. Jadi banyaknya unsur yang sama pada populasi sama dengan 5. Kemudian apabila diambil 4 bola, jadi dari 50 diambil 4 bola, itu berarti N kecilnya sama dengan 4, ukuran sampelnya sama dengan 4. Kemudian 2 diantaranya pecah sama dengan X-nya sama dengan 2. Jadi P sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 5 kombinasi N besar min K, N kecil min X, 50 min 5, 4 min 2 per kombinasi N kecil, N besar. Jadi kombinasi 4 dari 50, kemudian kombinasi 2 dari 5, kombinasi 50 dikurang 5, 45, 4 dikurangi 2, 2 per kombinasi 4 dari 50. Kemudian kombinasi 2 dari 5 itu kok bisa 10. Jadi caranya kombinasi 2 dari 5. Ini 5-nya N, 2-nya R. Jadi N faktorial per N min R faktorial, R faktorial. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Kenapa bisa 3 faktorial? Sama dengan 5 min 2. Jadi N min R sama dengan 3 faktorial. Kemudian 4 kali 3. Ini biar 3 faktorial biar bisa dicoret. Jadi 3 aja. Kemudian 3 kali 2 kali 1. Yang sama dicoret. 3 dicoret. Kemudian 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 60 per 6 sama dengan 10. Jadi kok bisa 10? Caranya seperti ini. Kemudian ini selanjutnya juga caranya seperti itu. Jadi 10 kali 990 per 230.300 sama dengan 9.900 per dibagi maksudnya 2030 300 sama dengan 0,043. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga dengan distribusi yang jarang terjadi. Ditemukan oleh saudara Poisson pada tahun 1781 sampai dengan 1841. Distribusi Poisson sendiri ditemukan oleh seorang ahli matematika yang memiliki berkebangsaan di Perancis. Dalam distribusi Poisson memiliki sebuah pengertian. Yang pertama, distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Yang kedua, distribusi probabilitas diskrit adalah yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Ini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit dan probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Di sini kita bayangkan saja bahwa kita sedang menggunakan mesin jahit tersebut. Ini kita lihat satu-satu. Di sini yang dibutuhkan apa aja, dan di sini kita cari. Yang pertama yaitu kita mencari N. Di dalam rumus itu nanti telah ada semuanya. N itu adanya yaitu 20 mesin. Maksudnya 20 mesin karena apa? N itu adalah banyaknya pengamatan atau percobaan. Setelah mencari N, yaitu mencari P atau probabilitas sukses. P-nya sendiri telah diketahui, probabilitasnya yaitu 0,02. Jadi di sini ditulis 0,02. Dan setelah itu kita mencari
variable random discrete atau disebut juga dengan X, yaitu X-nya adalah 3 karena di sini variabelnya yaitu 3 mesin yang akan mengalami gangguan. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu P X sama dengan new pangkat X dikali E min new dibagi X faktoria. Dan di sini kan udah dijelasin Px sendiri itu adalah peluang distribusi atau probabilitas Poisson, dan nu sendiri yaitu sebuah rata-rata keberhasilan atau biasanya digunakan dengan n kali P. Dan sedangkan E di sini adalah bilangan logaritma natural atau Neoprian, di mana yang nilainya yaitu 2,71828. Dan di sini memiliki pangkat yaitu min nu, yaitu rata-rata keberhasilan, dan dibagi oleh X faktoria, yaitu di mana jumlah ini tuh dibagi dengan variabel random discrete. Setelah rumusnya telah ditulis atau dicoba di sini, dan sekarang kita memasukkan angka-angka yang telah kita dapat ke dalam rumus, yaitu Px-nya. Kan berarti kita tulis P, X-nya itu adalah X sama dengan 3 mesin. Ditanya new pangkat X. New-nya belum diketahui, tidak ada karena di sini kan adanya N, P, dan X. Jadi new masih tanda tanya. Kita nanti mencari. Sebelumnya habis itu karena belum diketahui, kita tulis lagi karena ini adalah E. E-nya sendiri itu menggunakan bilangan logaritma natural, sedangkan bilangan logaritma natural kita tulis di sini bahwa udah diumpamakan yaitu 2,71828. Jadi karena ini masih tanda tanya, kita tulis dulu yang ada yaitu 2,71828 dan memiliki pangkat new. Pangkat new-nya berapa? Pangkat new-nya yaitu min 4. Dan faktorianya berapa? Faktorianya adalah ini, X-nya kan ya, variabelnya itu 3. Kita masih mencari ini tanda tanya. Jika tanda tanya ini belum ketemu, kita tidak bisa menghitung di bawah ini. Dan cara mencarinya yaitu seperti ini, kita tulis di sampingnya. New sama dengan NP sama dengan kita mencari N-nya adalah 20, P-nya 0,02 sama dengan 0,4. Jadi sudah ketemu semuanya. Jadi gini, kita masukkan tanda tanyanya berapa tadi, karena ini new-nya udah ketemu, jadi kita menggunakan ini. New-nya adalah 0,4. Ada apa? Pangkat X. X-nya berapa? 3. Yaitu ditulis 3 dikali, tulis lagi tadi sebuah bilangan logaritma yang natural atau Neptunian, ditulis aja 2,71828 dan dipangkatkan jadi berapa? Min 4. Difaktoriakan yaitu 3 faktoria. Langsung saja hasilnya ditulis yaitu 0,0072. Ini adalah hasilnya. Jika hasil ini telah dipresentasikan, hasil tersebut dapat dipresentasikan yaitu menjadi 0,72%. Ini adalah hasil
yang telah dipresentasikan.